Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 131. Aku sangat puas dengan wanita cantik ini. Brum. Dengan suara dengungan keras, ekskavator mulai menghancurkan restoran Baratville ketika Liana dan orang tuanya menyaksikan dengan tidak percaya. Sama sekali tak berdaya melawan ekskavator. Dinding seluruh restoran makanan barat ambruk tanpa henti dan salah satu dinding runtuh. Tampaknya ekskavator itu akan meluluhlantakkan seluruh restoran Baratville. Apa yang terjadi? Liana dan orang tuanya tercengang melihat pemandangan tersebut. Seolah itu tidak cukup mengejutkan. Mereka bahkan melihat sekelompok orang melarikan diri dari restoran makanan barat itu dengan panik. Di antara orang-orang ini, terdapat sekitar selusin pria kekar terhuyung-huyung sembari memegang pergelangan tangan mereka sendiri, yang semuanya mengalami pendarahan hebat, semua tendon di lengan mereka terputus. Dua dari mereka bahkan tampak jauh lebih menyedihkan. Salah satu dari mereka, semua tendon di lengannya terputus, sedangkan yang lain semua tendon di kakinya terputus. Liana dan orang tuanya tak percaya saat melihat dua orang yang mengalami luka paling parah tak lain adalah beruang hitam dan Gatra. Ya Tuhan, pria yang terluka itu adalah beruang hitam dan seluruh anak buahnya yang baru saja berlari ke dalam. Juga, mengapa tendon di kaki Gatra terpotong? Apa yang terjadi? Pak Siswanto tampak benar-benar kebingungan. Pemandangan di depan matanya benar-benar melampaui pemahamannya. Bu Astrid juga menepukkan tangan ke mulutnya dengan terkejut. Syukurlah bahwa Lintang baik-baik saja. Aku khawatir setengah mati tentang dia. Tapi, kenapa menurutku pria-pria itu sangat takut pada Lintang? Bu Astrid menyadari bahwa semua orang melihat Lintang dengan rasa hormat dan ketakutan yang dalam di mata mereka. Termasuk ke 100 orang berpakaian hitam. Beruang hitam yang terluka. Gatra, dan yang lainnya. Bahkan para pelanggan yang berjalan keluar dari restoran juga memiliki tatapan penuh hormat dan ketakutan di mata mereka saat mereka melihat Lintang. Pemandangan itu membuat Liana dan orang tuanya menggaruk kepala mereka dalam kebingungan. Sementara itu, Lintang berjalan perlahan ke arah Mercedes-Benz tersebut di bawah pengawalan pria berpakaian hitam. Ia membuka pintu mobil dan duduk di kursi penumpang. Kemudian, ia tersenyum dan berkata, "Kita bisa pulang sekarang sayang." Pulang. Liana dan orang tuanya menatap Lintang, yang memiliki senyum yang tampak tak berbahaya di wajahnya. Sebelum mereka berbalik untuk melihat beruang hitam, Gatra, dan sisanya, yang terlihat sangat menyedihkan. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka sama sekali. Lintang, apakah segalanya sungguh baik-baik saja? Tanya Pak Siswanto, yang masih khawatir. Lintang menjawab dengan anggukan. Tidak perlu khawatir, Pak. Aku bertemu teman yang akan mengurus segalanya. Liana dan orang tuanya menghela napas lega setelah mendengar jawabannya. Kemudian, mereka menyalakan mobil dan melaju perlahan. Meski begitu, jika mereka melihat ke belakang tepat di momen itu, mereka akan dapat menyaksikan sebuah pemandangan yang luar biasa mengejutkan. Ketika Mercedes-Benz tersebut menghilang dari pandangan mereka, ke 100 pria berpakaian hitam membungkuk bersama-sama ke arah mobil itu di bawah pimpinan Tuan Andi. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Waktu berlalu hari demi hari, dan ramuan kebangkitan grup keluarga Barma diproduksi secara masif. Waktunya sudah semakin dekat untuk memperkenalkan ramuan itu ke pasaran. Bagaimanapun juga, kota Jakarta masih disibukkan dengan konser temu kangen Devano Lintang yang akan datang. Dekorasi panggung untuk konser sudah diselesaikan. Dan semua platform media di kota Jakarta sudah dibombardir dengan berita tentang Tamara, sang diva, hampir setiap hari. Segera setelah tiket konser resmi dijual, para penggemar sudah membeli semua tiket dari kursi VIP paling depan hingga area duduk bebas di barisan belakang dalam hitungan detik. Harga tiket kursi VIP paling depan sudah melambung ke 600 juta per buah. Bahkan tiket area duduk bebas untuk kursi paling belakang telah terjual sekitar 20 juta per buah. Terlebih lagi, semua tiket konser tidak dapat dibeli dari tangan kedua, karena tidak ada yang mau menjualnya sama sekali. Paling penting, penyelenggara konser telah mengumumkan berita terbaru bahwa akan ada 4 kursi super VIP di konser tersebut. Kursi itu adalah yang terdekat dari panggung.
Dan siapapun yang memiliki kursi itu akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan Tamara secara langsung. Situs resmi konser dibanjiri oleh pengunjung saat berita itu keluar. Orang-orang kaya yang tak terhitung jumlahnya mengayunkan uang mereka dalam upaya membeli keempat tiket super VIP itu. Banyak pengamat sangat penasaran. Mereka ingin tahu siapa yang mendapatkan keempat tiket super VIP yang berharga itu. Karena sensasi hebatnya, harga tiket super VIP melambung dari 1 miliar ke 20 miliar per buahnya. Sayangnya, tidak ada orang yang maju untuk mengungkap pemilik dari keempat tiket super VIP itu. Seolah keempat tiket itu telah lenyap menjadi udara tipis. Hanya tersisa 1 hari sebelum konser dimulai saat 3 tamu tak diundang mengunjungi rumah Liana. Mereka adalah Andre, Ratih, dan seorang pemuda yang mengenakan pakaian yang dibuat oleh penjahit namun santai. Pemuda itu tampak memiliki latar belakang terpandang, sebab Andre dan Ratih bersikap rendah hati dan penuh hormat kepadanya. Terlebih lagi, pria itu menggulung bibirnya menjadi sebuah ekspresi menghina ketika ia berdiri di pintu masuk selagi menatap rumah Liana dan keluarganya. Andre, apakah wanita yang kau kagumi tinggal di sini? Rumah ini tampaknya memiliki sejarah 20 hingga 30 tahun. Ini adalah sebuah bangunan tua. Bagaimana bisa seseorang yang cantik tinggal di tempat yang jelek seperti ini? Pemuda itu terdengar sangat tidak sopan. Setelah mendengar perkataannya, ekspresi Andre berubah canggung. Ia segera berkata pada Pak Siswanto dan Bu Astrid, "Tuan Barma, Nyonya Barma, ini Niko, tuan muda dari grup Black Sea di kota Jakarta." Tuan muda grup Black Sea. Pak Siswanto terkejut mendengar perkataan Andre karena ia tahu bahwa grup Black Sea adalah salah satu konglomerat terbesar di seluruh provinsi Jakarta. Grup keluarga Barma Selema Semut dibandingkan dengan grup Black Sea. Pak Siswanto maju dan mencoba berjabat tangan dengan pemuda tersebut. "Selamat datang di rumah saya, Tuan Muda Febrian. Saya harap Anda tidak keberatan bahwa rumah saya sedikit kumuh." Ia tampak sangat tulus. Namun Niko segera memasang ekspresi jijik saat melihat tangan pria itu. "Aku tidak akan berjabat tangan dengan pria dekil." "Apa, Pak Siswanto?" Bu Astrid. Dan ekspresi Lintang langsung berubah mendengar ucapan penghinaannya. Merupakan perilaku yang sangat buruk bagi pemuda ini untuk bersikap tidak sopan pada sambutan hangat tuan rumah saat menjadi tamu di rumah seseorang. Sikapnya sangat berlebihan. Wajah Lintang segera menggelap. Dan dia hendak melangkah maju ketika Pak Siswanto dengan cepat menahannya dan berkata kepada Niko dengan sebuah senyuman. "Kamu benar, Tuan Muda Febrian. Jangan berjabat tangan denganku agar aku tidak mengotori tanganmu." Kemudian, dia menunjuk ke arah sofa dan berkata sambil tersenyum. "Tuan Muda Febrian, silakan duduk selagi saya membuatkan Anda secangkir teh." "Membuatkanku secangkir teh." Niko melambaikan tangannya sebagai tanda penolakan dan berkata dengan angkuh, "Lupakan. Jangan repot-repot dengan upaya itu. Aku di sini hanya untuk melihat bagaimana rupa wanita yang disukai Andre." Lalu ia meminta, "Namanya Liana bukan? Biarkan dia keluar agar aku dapat melihat wajahnya. Jika aku puas dengan kecantikannya, grup Black Sea dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan perusahaanmu." "Apa?" Wajah Lintang menjadi semakin gelap mendengar perkataannya. Niko bukan hanya tidak sopan, melainkan ia juga sangat angkuh. Lebih dari itu, ia bahkan memperlakukan Liana bak sebuah objek. Selain Lintang, wajah Pak Siswanto dan Bu Astrid berubah suram pula. Melihat ekspresi suram mereka, Andre segera maju dan menjelaskan dengan canggung. "Pak Barma dan Nyonya Barma, tolong jangan salah paham dengan Tuan Muda Febrian. Ia tidak memiliki maksud buruk. Tuan Muda Febrian sudah membeli sebuah tiket VIP dan 3 tiket duduk bebas di konser Tamara kali ini. Maka kami di sini untuk memberikan tiket itu kepada Liana." Mendengar penjelasannya, ekspresi Pak Siswanto sedikit mereda. Maka Andre menghembuskan nafas lega. Sebelum Pak Siswanto dapat berbicara, suara sebuah mobil mengerem terdengar di pintu masuk. Liana sudah pulang kerja. Ia keluar dari mobilnya dan memasuki rumahnya. Setelah melihatnya, Niko, yang awalnya memandang segala hal yang ada di sekitarnya dengan cibiran, tiba-tiba membelalakan matanya, yang berkedip-kedip dengan ekspresi takjub dan nafsu. "Sungguh wanita yang cantik. Tidak buruk. Tentu tidak buruk. Aku sangat puas."